ada project akhir. Jadi saya dan tim-tim lainnya itu berencana untuk mata kuliah ini nggak ada UAS-nya, jadi UAS-nya itu project akhir nantinya. Ada kuliah daring, praktek luring. Saya nggak tahu apakah praktek luringnya itu bisa kita lakukan di akhir sesudah UTS. Kan kalau fakultas itu merencanakan, Unpad itu merencanakan sesudah UTS itu ada offline. Jadi kita lihat nanti. Kalau saja kita bisa offline, ya kita kerjakan offline. Di mata kuliah ini mungkin akan ada beberapa kali tugas mandiri. Semester lalu ada 5 atau 6 tugas mandiri. 5 tugas mandiri. Itu jadi perorangan, mulai dari eksplorasi sistem sampai mencobakan model yang sudah ada. Itu sebaiknya dikerjakan karena tugasnya nggak banyak, bisa dikerjakan beberapa menit selesai atau beberapa jam selesai. Itu komponen nilainya itu 10%. Ada tugas kelompok, setidaknya 3 kali. Jadi tugasnya agak lebih besar dibandingkan dengan tugas perorangan. 3 kali, jadi satu tugas itu 5%. Itu kalian diharapkan untuk membuat kelompok. Jadi nanti di akhir pertemuan ini saya akan meminta untuk membuat kelompok. Dan ya semoga kerjakan pembuatan kelompoknya. Lalu ada kuis perorangan 3 kali, pilihan ganda, saya malas memeriksanya, jadi biarkan Google Form yang memeriksanya, sebanyak 3 kali. Kalau nilainya cukup besar, saya biasanya akan mengumumkan di hari sebelumnya. Minggu depan kuis, berarti materinya dari beberapa minggu sebelumnya. Lalu ada UTS, sesuai dengan jadwal, biasanya pilihan ganda plus esai, nanti kalian bisa tuliskan secara online. Lalu di akhir semester, beberapa 5 pertemuan terakhir, itu akan ada proyek akhir. Jadi, kalian diharapkan untuk membuat suatu proposal data analitik, membuat laporan kemajuan beberapa minggu, ya konsultasi dengan saya akan buka ruang konsultasi, jadi kalian bisa laporkan ada masalah apa, ada apa yang sudah dikerjakan, ada mentok di mana, ya kalian ceritakan, ya semoga saya bisa memberikan bantuannya. Dan berikutnya itu juga ada laporan akhir dan presentasi, itu di akhir semester ada laporan akhir dan presentasi, jadi kalian bisa melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Tujuan akhir pembelajaran ini itu ialah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar yang terkait dengan pelaksanaan data analitik. Jadi intinya ini kita sudah punya data, gimana cara kita melakukan analisis terhadap data yang sudah kita miliki, mampu menguraikan dan mendemonstrasikan pelaksanaan proses data analitik. Jadi data analitik itu adalah proses mulai dari kita membuat pertanyaan, mengenali data, membuat model, mengevaluasi dan sebagainya, itu akan kita bahas nanti, dan kita akan gunakan proses data analitik tadi di dalam proyek data analitik nantinya. Dan mengenali dari pengumpulan data dan pengenalan data sampai penyampaian informasi melalui visualisasi dan storytelling. Nanti di akhir ketika kita sudah melakukan data analisis, kita melakukan visualisasi dari datanya, lalu membuat laporan berupa storytelling untuk permasalahan bisnis, dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan. Jadi karena ini mata kuliah, ini jurusannya program studi akuntansi, S1 akuntansi, jadi kita lebih fokus di akuntansi dan accounting. Jadi untuk dan pengelolaan keuangan, mungkin saya background-nya bukan dari akuntansi, computer science by training. Jadi tapi berdasarkan pekerjaan, ya kadang-kadang nyentuh-nyentuh di analisis keuangan juga. Jadi ya. Makanya disuruh untuk memandu mata kuliah ini. Jadi kalian dimulai dari merumuskan masalahnya, apa sih masalahnya, atau gimana masalah akuntansi dan bisnis yang menyelesaikan
penyelesaian dengan menggunakan berbagai teknik analitik dengan menggunakan data, lalu mempraktekkan prinsip-prinsip data analitik dan pemanfaatannya, menerapkan teknik-teknik data analitik dengan menggunakan alat bantu analitik. Di mata kuliah ini kita akan menggunakan alat bantu analitik, namanya KNIME, dan mungkin Tableau. Semester lalu kalian udah menggunakan Tableau juga ya, kalau nggak salah? Sudah belum? Oh, belum. Tapi menggunakan SQL pakai apa dulu semester lalu? Pakai PHP MyAdmin, Pak. Oh, PHP MyAdmin, oke. Nah, nanti dengan KNIME, mungkin akan saya coba siapkan, ya. Tahun lalu saya coba menyiapkan satu server di luar, sudah ada MySQL-nya, kalian bisa coba akses dengan menggunakan alat bantu tadi. Jadi, kalau seandainya kalian punya data yang sudah tersimpan di server basis data relasional, kalian bisa langsung ambil itu dengan menggunakan tool tadi. Nanti bisa dilakukan teruskan analitiknya sampai visualisasi belakang. Kita lihat progresnya nanti. Outline-nya untuk pertemuan pertama itu kita mengenal pengenalan data analitik, kenapa data analitik itu perlu, kenapa kalian di bidang akuntansi perlu belajar data analitik juga. Lalu di minggu kedua kita mengenal data, tipe data dan basis data. Mungkin ini ulangan dari semester lalu. Bagaimana mengumpulkan data, menyiapkan data, ada beberapa teknik yang mungkin semester lalu sudah dipelajari seperti data integration, data warehousing, sudah ada, tapi nanti kita juga akan menggunakan alat bantu pengumpulan data. Jadi data itu nggak cuma ada data yang sudah ada di basis data, tapi data itu juga bisa ada dari internet. Kita nggak tahu gimana basis datanya apa, kita bisa scraping dari internet. Jadi kita bisa kumpulkan data yang available yang ada di luaran. Lalu kita akan berkenalan dengan alat bantu analitik KNIME namanya. Kita install, kita konfigurasi, dan kita gunakan untuk mulai dari pengumpulan data sampai menyiapkan data dengan KNIME tadi. Lalu kita melakukan pemodelan data. Pemodelan data ini maksudnya ya kita carilah apa fungsi yang bisa mendefinisikan data itu, menggambarkan data. Lalu kita melakukan analisis statistik, deskriptif, dan prediktif. Ini analisisnya sekilas karena kita menggunakan KNIME. Analisis itu sudah ada modulnya di KNIME. Jadi dalam tanda petik kalian bisa tinggal pakai. Tinggal coba-coba itu juga bisa. Nanti tergantung hasil evaluasinya gimana, kalian bisa mengubah hiperparameternya sehingga nilai evaluasinya jadi bagus. Jadi makanya di sini lebih banyak prakteknya, teoritikalnya gimana, statistiknya itu sudah ada di mata kuliah statistik, prediktif di machine learning mungkin biarkanlah developer lain yang mengembangkannya. Kalau kalian mau tahu ya bisa baca secara mandiri sebenarnya. Lalu ada review, ada UTS. Lalu minggu ke-9 kita ada visualisasi dan storytelling. Jadi gimana sih cara guideline secara umum saja. Karena mungkin teman-teman ya biasa melihat infografis, biasa baca laporan yang menarik, ya mungkin lebih punya sense artnya itu lebih banyak daripada saya. Jadi ya saya berdasarkan teori, jadi teorinya seperti ini, mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi, bikin laporan yang lebih bagus. Nanti ada studi kasus, kita lihat studi kasus. Ya, saya biasa mengambil studi kasus dari mahasiswa semester sebelumnya yang cukup bagus, jadi kita pelajari mereka, project mereka gimana, apa yang mereka evaluasi, apa yang mereka kerjakan. Lalu ada pengantar project manajemen, apa aja sih yang perlu kalian siapkan dalam penyiapan proyek data analitik itu. Minggu ke-13 atau minggu ke-12 tergantung nanti gimana kita berprosesnya, akan ada presentasi proposal. Jadi teman-teman diharapkan dari awal itu menyiapkan, saya punya kenalan ini, ada data ini, ya bisa nge-approach-nya dari awal. Kalau bisa di awal, di-approach perusahaan yang bisa kalian analisis datanya, sehingga ketika di minggu-minggu terakhir itu, kita sudah dapat oke dari pimpinan perusahaan itu. Kalau butuh bantuan, nanti kita bantu dari program studi, kita bantu nantinya. Misalkan surat pengantar atau NDA yang dari sana, itu kita bisa bantu dari program studi.
beberapa kali laporan kemajuan, 2 atau 3 kali laporan kemajuan, kalian bisa konsultasi. Saya akan buka waktu konsultasi 15-20 menit per kelompok. Kalian bisa cerita masalahnya apa, ya bisa laporkan di sana. Dan kalau seandainya komunikasi, nanti biasa saya buka WA group, jadi kalau seandainya ada, ya bisa posting di sana nanti supaya teman-teman yang lain bisa melihat pendekatannya gimana. Nanti di waktu UAS itu akan ada presentasi laporan proyek, dan pengumpulan laporannya itu biasanya saya beri waktu seminggu sudah aja. Jadi laporan proyeknya, dokumen laporannya itu seminggu sesudah waktu UAS. Jadi UAS kalian itu cuma presentasi, silakan belajar mata kuliah lain, nanti sudah selesai UAS-nya, nanti baru ngerjain laporannya. Begitu, buku panduannya ini ada beberapa. Yang paling utama yang sekarang kita gunakan itu ialah Data Analytics for Accounting. Kalian bisa cari bukunya atau beli bukunya. Ada 2 buku sih sebenarnya, Data Analytics for Accounting dan Data Science for Business. Ini buku yang panduan yang digunakan. Kalau kalian ini lebih teoritikal duanya. Untuk lebih praktikal kalau seandainya kalian mau mengeksplorasi penggunaan Excel untuk data analytics, itu bisa pakai yang buku yang ketiga ini, Business Analytics. Ini pakai Excel semuanya dia. Kalau seandainya kalian mau lebih dalam mengenai data mining dan machine learning untuk data analitik, data descriptive analytics dan predictive analytics, bisa baca di sini. Data mining analysis. Ini bukunya gratis, bisa dilihat dari sini. Pengajaran setiap Rabu pukul 16 sampai 17.40. Karena waktunya ini terlampau sore, saya mungkin mengusulkan gimana kalau kita ganti ke agak siangan. Jadi mungkin teman-teman satu kelas berdiskusi dulu, kalau seandainya bisa pagi jam 10.30, itu akan lebih baik daripada terlampau malam, sudah waktunya istirahat ini. Jadi makanya untuk pertemuan pertama saya tetapkan sesuai dengan jadwal, nanti kita bisa diskusi kapan kita punya waktu yang pasnya. Ruang kelas di Google Classroom sudah pada masuk. Zoom, kita akan menggunakan Zoom ini selama 1 semester yang akan datang, jadi ya bisa dicatat aja Zoom-nya. Presensi di sini, yang kalian butuhkan itu ialah komputer pastinya, setidaknya untuk melakukan Zoom ini. Lalu kalian akan menggunakan Knaim dan Tableau. Kalian bisa install Knaim, itu free. Tableau untuk mahasiswa Unpad itu kalau nggak salah gratis juga. Jadi kalian bisa dapat academic license. Jadi kalian bisa daftarkan pakai email @unpad.ac.id, itu bisa dapat license-nya. Perkenalkan, nama saya Andrea Rizal. Sehari-hari itu sebenarnya bekerja sebagai peneliti di LIPI, sekarang BRIN. Kalau seandainya kalian kampusnya di mana? Udah biasa kampus di mana? Unpad ya? Di Pati Ukur atau Jatinangor? Jatinangor, Pak. Oh, Jatinangor ya? Oh, saya pikir di Pati Ukur. Ya, kalau saya biasa mangkalnya itu harusnya sebelum pandemi itu biasanya di Sangkuriang, di Bandung. Tapi selama pandemi saya mangkal di rumah aja. Dan lebih enak di rumah. Lalu kadang-kadang menjadi pengajar di Unpad. Sebelumnya sih diajakin ngajar di bisnis digital, memandu mata kuliah analisis bisnis dan big data. Dan tahun lalu ya? Ya, tahun lalu itu akuntansi juga menambahkan mata kuliah data analitik. Jadinya saya diajak juga untuk ngajar di akuntansi. Dan keterusan sampai sekarang, dan mungkin ya sampai sekarang juga kebagian 1 kelas lagi. Dulunya kuliah di computer science, jadi distributed computing. Waktu zaman kuliah dulu itu sebenarnya sih fokusnya di big data dan high performance computing. Tapi karena big data itu ya hubungan dengan data juga, akhirnya pekerjaan dan lain-lainnya itu lebih masuk ke data science. Jadi sekarang di data science dan database, distributed system dan high performance computing. Biasanya selain itu saya juga jadi sistem dan data administrator, sistem arsitek dan programmer. Jadi background-nya itu programming sebenarnya.
kalian bisa hubungi saya di sini. Nanti slide ini akan di-share di Classroom. Aturan tambahan, karena ini online, jadi sebaiknya sih ikutan. Jadi ya sambil di rumah itu juga bisa buka Zoom, dengarkan saya cerita, atau kalau seandainya kecapean atau apa bisa off cam lalu ngapain juga terserah saya enggak. Tapi sebaiknya didengarkan karena nanti akan kadang-kadang akan ada soal yang keluar di quiz. Jadi kehadiran 80%, ya kalau seandainya online mungkin saya hanya screenshot tangkapan layar selama 30 sampai 45 menit sesudah perkuliahan dimulai, jadi udah cukup lengkap saya screenshot. Saya juga minta tolong nanti ada satu orang ketua kelas yang kalau bisa screenshot juga. Jadi kalau seandainya ada temannya yang lupa ngisi formulir kehadiran, dia bisa minta sama dia, sama ngelapor sama Bu Neng. Saya sudah hadir kok tanggal segini, ini buktinya dari ketua kelas gitu kan. Tolong dibuat WA group untuk komunikasi yang lebih cepat. Tapi kalau bisa bertanya selama kuliah, kalau seandainya ada yang tidak mengerti, ada yang ragu, langsung tanya aja. Atau nanti ditanya di Google Classroom. Kalau sama ada emergency, bisa lewat WA group. Plagiarisme dan kecurangan, karena ini mungkin kalian bisa saling komunikasi, tugas kelompok, beberapa kelompok bisa saling bagi tugas, tapi asal ya kalian bisa aja, tapi kalau seandainya ketahuan ya akan saya laporkan gitu. Dan ya saya sudah cukup punya banyak pengalaman untuk melihat kalau seandainya ini kayaknya nggak mungkin sama persis gitu kan. Jadi plagiarisme dan kecurangan itu biasanya sih bisa ketahuan. Kecuali kalian benar-benar canggih sehingga saya tidak bisa ketahuan sama saya, ya itu berarti kalian lebih hebat. Anyway, itu aturannya. Dan kenapa sih akuntansi itu perlu belajar data analitik, gitu kan? Itu karena sekarang itu data ada di mana-mana, ya, dan kalian juga sekarang menghasilkan data. Setiap perusahaan itu menghasilkan data, setiap transaksi itu sekarang lebih mudah. Biasanya kan di point of sales itu sekarang sudah ada aplikasinya, jadi kalian sudah ada data, hampir setiap transaksi itu ada datanya. Nggak ada lagi misalkan perusahaan atau usaha atau bisnis yang menggunakan pencatatan lewat kertas, daftar utang, daftar apa, itu lewat kertas, itu udah nggak ada lagi. Dan penggunaan data dan analisis data itu untuk menemukan nilai dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya kita harus menggeser bagaimana cara kita mengambil keputusan baik dalam bisnis, dalam pengetahuan itu tidak lagi berdasarkan intuisi, tidak lagi berdasarkan kayaknya gini deh keputusan yang bagus. Itu harus digeser menjadi penggunaan data. Dan data analitik, beberapa paper itu sudah mengatakan ada, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu saya melihat ada bagaimana cara menggunakan data analitik untuk next generation of accounting. Jadi masa depan akuntansi, accounting, auditing itu semuanya dengan data analitik. Biasanya dulunya akuntansi itu mengambil data yang sudah teragregasi. Sekarang ya kita bisa ngambil data secara yang granularity-nya fine, yang paling kecil, data transaksi itu kita bisa langsung kita analisis. Dan kita bisa melakukan audit secara online katanya. Jadi dengan data analitik itu semuanya itu bisa dilakukan nantinya. Teknologi akan meningkatkan kualitas dan transparansi serta ketepatan audit. Jadi dengan teknologi kita akan menghasilkan data yang lebih banyak. Kita bisa memilih data yang kualitasnya bagus saja, sehingga kita bisa meningkatkan ketepatan auditnya. Jadi auditnya akan jadi hasil kualitas dari auditnya itu akan lebih bagus lagi.
Penggirisan paradigma audit, ya audit yang biasa aja batching, misalkan kalian auditnya itu 3 bulan, 6 bulan per semester atau per kuartal. Nah, sekarang auditnya itu juga bisa kalian lakukan secara online. Jadi setiap hari ada audit, itu juga bisa saja dilakukan karena kita tidak lagi bisa menggunakan data yang harian atau data yang lebih detail. Dan tujuannya ya supaya teman-teman mahasiswa itu bisa memiliki pola pikir analitik. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan, mencari data yang sesuai, menarik kesimpulan, menganalisis data dengan lebih baik lagi. Untuk aturan dan lainnya ada yang pertanyaan? Ya, ada yang pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada tugas berkelompok ya, Pak. Nah, untuk kelompoknya itu kira-kira berapa orang ya, Pak? Kelompoknya ini berapa orang semuanya? 22, 25, jadi 25 atau berapa lah. Gitu. Biasanya sih 3-4 orang. Jadi kalau bisa sih 3 orang. Kalau ada 1 atau 2 kelompok yang 4 orang mungkin. Jadi 3-4 orang. Kalian udah pada kenal atau gimana? Ini angkatan pandemi atau bukan sih? Kalian angkatan pandemi dari awal, bukan ya? Kalian sempat masuk dulu berarti ya? Udah pernah sempat offline. Masuk, sempat offline dulu. Oh ya, 2019 berarti ya? 2019, 2020. Oh, sempat offline setahun dulu ya berarti. Oke, berarti kalian udah pada kenal, ya mungkin ya yang saya harapkan itu ada 1 ketua kelas, nanti kalian pilih aja siapa ketua kelasnya, nanti tambahkan bikin WA group, tambahkan saya di sana. Abang banget. Sorry. Itu berikutnya kita masuk ke bentar. Kayaknya. Ya, kita masuk ke materi yang pertamanya, pengenalan data analitik. Ya, tujuan dari data analitik itu ialah gimana caranya kita membantu kita dalam pengambilan keputusan. Intinya seperti itu. Jadi kita menggeser paradigma pengambilan keputusan yang sebelumnya berdasarkan intuisi, pengalaman, petunjuk mentor, atau ada statistik, itu udah mulai awal dari pengambilan keputusan berdasarkan data. Kita geser paradigma pengambilan keputusan itu menjadi murni dengan data. Jadi kita mengambil keputusan itu secara lebih objektif. Ya, kalau bisa sih mengurangi
kayaknya kita lebih suka kayak gini gitu kan, ya itu harus dikurangi gitu kan. Kenapa kita mau menggunakan data? Ya, karena di era informasi itu data dan informasi ada di mana-mana. Kita bisa mendapatkan data dari banyak sumber. Kalau seandainya saya nggak tahu dari teorinya itu untuk audit itu kan biasanya data dari data perusahaan. Data perusahaan kita ngaudit perusahaannya ya data dikasih dari perusahaan itu, ini datanya, tolong diaudit datanya. Tapi dengan adanya data ada di mana-mana, sebenarnya kita bisa saja ngambil, ya kita bandingkan kinerja perusahaan ini dengan perusahaan lain yang serupa dari data yang dia sebar secara terbuka. Biasanya kan data laporan keuangan tahunan itu kalau seandainya perusahaan terbuka itu selalu dipublikasikan data keuangannya. Jadi ketika kita ngaudit suatu perusahaan, ya kita cari pesaing perusahaannya itu apa sih? Lalu kita analisis juga apakah kinerja dari perusahaan yang kita audit itu baik jika dibandingkan dengan perusahaan serupa, perusahaan saingannya apakah cukup baik atau gimana, atau ada sesuatu yang perlu kita sarankan kan? Lalu adanya komputer yang semakin kecil dan semakin cepat sehingga kita bisa melakukan pengolahan data dengan lebih cepat. Mungkin teman-teman pernah dengar buzzword yang ini. Ya, kita diskusikan aja. Ada ide nggak tentang buzzword ini? Kita diskusi aja daripada ngantuk nanti. Yang artificial intelligence pernah dengar, Pak? Oh ya. Yang pernah dengar apa? Yang pernah di... Kalau yang setahu Farid sih, kayak gimana caranya kita bisa ngeprogram suatu robot lah istilahnya gitu, Pak. Jadi dia bisa decision making sendiri berdasarkan dari data-data pengalaman yang si robot itu pernah peroleh gitu, Pak. Jadi semakin lama si robot itu semakin banyak belajar, dia bisa ngambil keputusan sendiri. Jadilah AI-nya kayak gitu. Kalau yang pernah Farid tahu gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Saya tahunya big data, Pak. Oh ya, big data gimana? Kalau setahu saya, Pak, big data tuh jadi kumpulan dari banyak banget data yang volumenya gak bisa terukur, terus udah gitu ada strukturnya juga, Pak. Seingat saya tuh ada yang terstruktur, semi terstruktur, sama tidak terstruktur, Pak. Seingat saya itu, Pak. Lain? Data warehouse? Semester lalu harusnya udah belajar. Data warehouse? Nah, oke. Mungkin kita bahas sedikit aja sekilas. Ya, big data itu memang karena ukurannya big, ya berarti big-nya big itu besar gitu kan. Nah, big-nya itu selain besar itu juga ada kecepatan, ada macam-macamnya, ada yang lainnya gitu kan. Jadi ya di slide berikutnya itu ada big data itu. Data mining nanti kita akan pelajari. Data warehouse ya kita akan mengumpulkan data di satu tempat untuk kita olah nantinya. Data science nanti kita bahas lagi. Data analytics itu yang akan kita kerjakan. Lalu artificial intelligence itu gimana caranya kita, ya benar kata Farid tadi, gimana caranya kita membuat komputer itu bisa belajar sendiri. Bagian dari artificial intelligence itu ialah machine learning. Jadi gimana caranya kita nyuruh mesin itu supaya bisa belajar sendiri. Dan sebagian nanti akan kita bahas di mana? Di predictive dan descriptive analytic, kita akan gunakan machine learning di sana. Jadi kita suruh mesinnya cari polanya, ya dia akan melakukan perhitungan secara iteratif
gimana caranya nanti ketika kita ada data baru dia bisa ngambil keputusan sendiri. Itu ialah machine learning. Nanti kita akan bahas sedikit lagi di analitik prediktif dan deskriptif. Tapi kita langsung gunakan toolnya aja langsung. Karena teorinya itu banyak sih sebenarnya. Satu mata kuliah sendiri atau 2 malahan. Anyway, ini halaman ini yang menjelaskan tentang big data. Jadi kita punya big data, sebenarnya kita punya data ada di mana-mana. Jadi kita ngasilin data, setiap hari kita melakukan Zoom 2-3 kali Zoom, paralel, saya juga lagi ada paralel Zoom sekarang. Dan itu menghasilkan data yang sangat banyak. Kecepatan data juga mungkin di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa data itu dihasilkan dengan sangat cepat. Kalau teman-teman yang apalagi mungkin teman-teman pernah ikutan flash sale nggak? Flash sale yang harga Rp1 katanya kan, apalah gitu kan Rp1 gitu kan. Itu kan cepet-cepetan itu kan. Dan kadang karena saking cepatnya itu, ya ketika mau check out, ketika mau bayar terminate gitu kan. Nah itu karena kecepatan user itu ngasih request sama kecepatan datanya. Karena datanya itu semakin banyak, jadi kadang database dari sistemnya itu nyangkut juga gitu kan, ngehang atau apalah gitu kan, jadinya ya not responding dan sebagainya. Itulah, dan selanjutnya itu ada variasi data. Jadi variasi data mulai dari data seperti yang disebut sama Ataya Sekar, itu datanya ada data terstruktur yang terstruktur di tabel yang kalian miliki di pelajari waktu lalu di basis data relasional. Ada apa lagi ya? Ada data tidak terstruktur seperti video, gambar, data media sosial, itu juga tidak terstruktur. Lalu semi terstruktur itu juga ada gabungan dari diantaranya. Lalu gimana caranya kita meyakini bahwa data itu bisa kita percaya atau enggak? Sekarang juga banyak hoax, siapapun bisa men-share idenya, opininya. Apakah opininya itu benar atau enggak? Ya kita perlu membuat mekanisme gimana caranya kita meyakini suatu informasi tersebut. Jadi itulah yang 4 aspek dari big data yang biasa dipakai. Dan aspek kelima itu ialah value. Walaupun di data yang ada volume banyak, kecepatannya tinggi, variasinya banyak, dan kita sudah tahu yakin bahwa informasinya itu benar, dan gimana caranya kita mendapatkan nilai dari data itu. Nilai ini hanya bisa diperoleh ketika kita melakukan analisis terhadap datanya. Karena data yang bernilai itu bisa meningkatkan pengetahuan kita. Memberikan informasi yang berguna untuk pengetahuan kita dan untuk membuat kebijakan kita di masa yang akan datang. Nah, kita masuk ke dalam data analitik. Data analitik itu ialah proses bagaimana dengan menggunakan berbagai teknik dan alat bantu untuk mengubah data menjadi wawasan atau pengetahuan yang bernilai. Jadi, data yang sangat banyak, data ada di mana-mana dan seterusnya itu, kita gunakan teknik dan alat bantu sehingga kita memiliki pengetahuan dan wawasan baru. Meningkatkan pengetahuan kita. Akan tetapi kenyataannya nggak seperti ini. Teknik dan alat bantu itu sebenarnya adalah kita menggunakan semua teknik yang mungkin, fighting with the tools, untuk memilah data sampah, data yang tidak lengkap, sehingga kita memiliki data yang bagus saja. Data bagus itulah yang nantinya bisa berguna untuk pengetahuan dan wawasan kita di masa yang akan datang. Dan pengetahuan itu yang kita gunakan hasil dari data analisis menjadi pengetahuan dan wawasan. Kita berusaha untuk mata kuliah ini, kita menggunakan toolnya Knine, sehingga kita ngambil data dari manapun, sehingga kita mendapatkan
wawasan baru dari data yang bisa kita gunakan untuk pengambilan kebijakan. Jadi kita akan memproses data. Mungkin di semester lalu teman-teman sudah tahu data itu apa, hasil pengukuran dan fakta yang diperoleh dari dunia nyata. Lalu kita melakukan proses dengan menemukan rumus dan sebagainya. Oke. Lalu kita menghasilkan bentar. Speaker mah berat, Oke. Hasil dari pengetahuan, kita bisa dengan informasi kita mendapatkan pengetahuan berupa model. Nanti kita akan membuat model yang akan kita temukan dari hasil pengelolaan informasi. Pola, misalkan polanya kalau seandainya sampai kuartil ketiga nilai nilainya seperti ini, nah nanti kita bisa memperkirakan bahwa di kuartil 4 itu targetnya mungkin tidak tercapai. Berikut, karena kita mendapatkan pengetahuan seperti itu dari data yang kita peroleh, kita bisa kalau di perusahaan itu pimpinan perusahaan itu bisa menyiapkan kebijakan apa sih yang perlu diambil untuk supaya kinerja perusahaan itu bisa tercapai di akhir tahun misalkan, seperti itu. Untuk penyelesaian masalah, kita memiliki masalah dan solusi. Jadi bagaimana cara kita mendeskripsikan fenomena itu bisa dilakukan dengan berbagai solusi. Misalkan dengan statistik, similarity matching, clustering, association, dimension reduction. Ini nanti akan kita bahas di descriptive analytic nantinya, di beberapa minggu yang akan datang. Sedangkan yang lain itu ialah bagaimana cara kita memprediksi masa yang akan datang, seperti yang tadi kalau seandainya kuartil 4-nya sudah seperti ini, ya berikutnya bagaimana? Nah, memprediksi yang akan datang itu kita bisa menggunakan klasifikasi, regresi, dan link prediction. Nanti kita akan bahas klasifikasi dan regresi serta time series, insya Allah. Ada beberapa tahapan analitik. Tahapan analitik ini tahapan berdasarkan dari data yang kita miliki, kita bisa melakukan berbagai hal. Yang paling sederhana itu ialah dengan descriptive analytic, yaitu kita bisa mendeskripsikan fenomena apa yang terjadi dengan data yang kita miliki. Misalkan kita memiliki sekumpulan data, kita bisa memperkirakan, misalkan sekumpulan data penjualan selama 1 bulan. Jadi data setiap transaksi dari penjualan 1 bulan itu kita bisa mendeskripsikan bahwa, dari penjualan 1 bulan ini, misalkan apa yang terjadi pada hari tanggal segini itu penjualan paling banyak, barang yang paling terjual paling banyak ialah ini, dan seterusnya. Atau barang yang tidak terjual sama sekali adalah ini. Dan itu kita bisa deskripsikan dengan menggunakan descriptive analytic. Selanjutnya, jika kita punya beberapa descriptive analytics, misalkan bulan Januari, descriptive analytiknya begini. Bulan Februari, descriptive analytiknya begini. Sehingga kita bisa mendeskripsikan lagi, mendiagnostik apa yang terjadi, kenapa itu terjadi. Misalkan, kenapa coklat pada bulan Februari itu lebih banyak terjual dibandingkan dengan bulan Januari, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat, karena bulan Februari ada Valentine misalkan, orang-orang pada beli coklat. Atau kenapa baju Muslim itu lebih banyak terjual pada bulan tahun lalu, bulan Mei, dan apakah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kita perlu memperhatikan kenapa itu terjadi. Ternyata karena adanya bulan Ramadan dan Idul Fitri pada bulan itu. Jadi kita bisa mendiagnostik. Berarti kita juga bisa nantinya ketika kita berhasil mendiagnostik itu, kita juga bisa melakukan prediktif. Jadi memprediksikan apa yang akan terjadi
Misalkan apa yang akan terjadi kalau seandainya bulan Ramadan dan Idul Fitri itu terjadi bulan April. Berarti kita bisa memperkirakan bahwa bisa jadi penjualan baju muslim itu akan meningkat di bulan April, bukan lagi bulan Mei. Karena Lebaran Idul Fitri bergeser ke bulan April. Itu kita bisa memprediksi seperti itu. Tapi predictive analytics itu juga tidak hanya berhubungan dengan bulan, berhubungan dengan waktu, tapi juga kita bisa memprediksi kumpulan data ini masuk ke kelompok mana. Misalkan orang yang melakukan peminjaman uang sebesar 1 miliar dengan penghasilan bulanan 20 juta selama 20 tahun, apakah dia bisa membayarnya atau enggak. Nah, kita bisa melakukan perkiraan seperti itu, apakah dia bisa kita beri pinjaman sebesar 1 miliar atau enggak, atau gimana, atau dia punya kolateral apa, ya itu kita bisa gunakan predictive analytics di sana. Dan tingkatan analitik yang paling tinggi itu ialah prescriptive analytics, yaitu ketika kita bisa menemukan apa sih yang perlu kita lakukan untuk jika kita ingin sesuatu terjadi. Misalkan apakah menggunakan iklan di media sosial itu akan membantu peningkatan penjualan berapa persen. Nah, berarti kita perlu melakukan ketiga tahapan ini sebelumnya, sehingga sampai kita akhirnya bisa mendapatkan untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu yang lain. Dari tahapan ini, ya kita data analitik itu ialah proses yang selalu berulang. Dimulai dari kita bagaimana caranya mengidentifikasi pertanyaan. Jadi masalah apa sih yang kita perlukan untuk masalah apa sih yang ada dan memerlukan analisis data analisis, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan data analisis. Misalkan, apakah perusahaan ini akan bisa bertahan dalam 5 tahun yang akan datang, atau bagaimana kinerja perusahaan ini jika dibandingkan dengan perusahaan lain, apakah targetnya bakal tercapai, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu merumuskan pertanyaan yang sesuai, yang bisa kita gunakan untuk analisis dengan menggunakan data. Sesudah kita menyiapkan pertanyaannya, berikutnya ialah kita mengetahui data apa sih yang perlu kita kumpulkan. Data, misalkan data penjualan, data transaksi, data lain-lainnya. Ketika kita sudah tahu datanya, lalu kita rencanakan test plan-nya, evaluasinya bagaimana, bagaimana cara kita membuat model apa yang perlu kita buat, bagaimana cara mengevaluasi model tersebut, lalu kita jalankan evaluasinya. Lalu berikutnya itu ialah mengadres dan merefine result, yaitu kita memperbaiki jika hasilnya sudah ada, bagaimana cara kita memperbaiki hasil yang kita peroleh. Bisa menggunakan pengubahan parameter, penambahan data, pengurangan data, dan lain sebagainya. Ketika hasilnya sudah ada, kita komunikasikan temuan kita dengan menggunakan visualisasi dan storytelling. Lalu ke yang punya kepimpinan perusahaan yang bisa menjalankan, dan kita memberikan rekomendasi, sebaiknya lakukan ini, sebaiknya ini. Kita bisa memberikan suatu rekomendasi, dan ketika rekomendasi itu diterima, ya kita bisa melihat apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak. Kalau seandainya sesuai, ya kita tambah lagi pertanyaan yang lain, kita perbaiki lagi, atau kalau seandainya enggak, ya kita perbaiki pertanyaannya, dan kita terus melakukan proses ini secara terus-menerus. Untuk data analitik, biasanya ini dilakukan menjadi satu proyek kegiatan. Jadi ada batasannya. Karena
kadang data analitik ini diberikan kepada konsultan, jadi ada batasan waktu proyeknya. Sedangkan kalau seandainya kalian bagian dari perusahaan itu, ya itu akan selalu kalian kerjakan. Pertanyaan itu akan selalu ada, atau kalau seandainya nggak ada pertanyaan, kalian akan menginisialisasi pertanyaan, lalu membuat rekomendasi, melakukan proses data analitik dan memberikan rekomendasinya ke pimpinan perusahaan. Jadi ya ini tergantung kalian posisinya di mana. Kalau seandainya di dalam mata kuliah ini, kita nanti akan di akhir itu kita akan membuat satu project data analitik. Jadi kalian seolah-olah menjadi konsultan dari suatu perusahaan. Perusahaan gimana sih analisis datanya? Gitu. Dan mengapa akuntansi perlu mempelajari data analitik? Ya, analitik tentu bagian dari akuntansi, digitalisasi adalah penyelesaian, data ada di mana-mana tadi sudah disebutkan. Dan kalian diharapkan itu bisa mampu mengajukan pertanyaan tepat, mengekstrak, memuat data yang relevan, menerapkan teknik data analitik yang sesuai, serta menafsirkan dan membagikan hasil dengan pemangku kepentingan stakeholder. Kalau ada pertanyaan nanti potong aja ya. Ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Belum ada? Belum, Mbak. Ya. Kalau belum ada, ya kegunaan data analitik itu ya kita bisa meningkatkan, mengawasi dan meningkatkan kinerja bisnis. Jadi ketika kita mendapatkan memiliki datanya cukup banyak dan oke, bentar.
Sorry. Selanjutnya itu ialah kegunaan data analitik dalam akuntansi. Itu berarti kita bisa meningkatkan kinerja bisnis dengan meningkatkan pengawasan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau seandainya dengan data analitik, kita bisa misalkan kita melakukan analisis dari data pembayaran pajak misalnya. Pembayaran pajak, kalau seandainya dengan analitik kita bisa memperkirakan pajak orang ini berapa sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kita memperkirakan dia akan masuk rentang 25% misalkan. Biasanya kan kita bisa di awal-awal tahun dibayar 10%, tapi ketika di akhir tahun dia akan masuk 25%. Kalau saja kita potong pajaknya selamanya 10%, di akhir tahun dia akan teriak gitu kan, ketika bayar pajak, kekurangan bayar pajak itu besar banget gitu kan. Dengan kita memperkirakan dia akan masuk ke rentang pajak 25%, ya kita bisa potong 15% atau 20% atau bahkan 30% kalau seandainya penghasilannya lebih banyak gitu kan. Lalu mengidentifikasi dan mengelola risiko, ya kalau seandainya kita menggunakan analitik dalam akuntansi, data analytics lebih awal, kita bisa mengelola risiko, misalkan target tidak tercapai lebih cepat dibandingkan dengan kita harus di akhir melakukan auditnya. Lalu meningkatkan keuntungan, ya kita bisa mencari tempat yang bisa meningkatkan keuntungan. Lalu kita bisa melakukan analisis keuangan secara lebih cepat. Tantangannya, tidak semua data itu akurat, dan kita membutuhkan dukungan semua pihak dari siapapun yang punya akses data untuk memberikan data yang baik. Lalu kurangnya pengalaman dan keahlian, sehingga di sini diharapkan lulusan akuntansi Unpad itu sudah punya pengalaman dalam data analitik. Ketika masuk dunia kerja, ya kalian adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang data analitik, sehingga bisa langsung mengenalkan data analitik dalam akuntansi ketika mulai masuk dunia kerja. Mungkin itu sih untuk awalnya. Pola pikir kemampuan data analitik untuk akuntan itu, ya teman-teman diharapkan itu dapat mendefinisikan persoalan bisnis yang dihadapi perusahaan, berkomunikasi dengan data scientist. Nanti kalau seandainya ada perusahaannya data scientist-nya, jadi teman-teman bisa komunikasi, saya butuh data ini, gimana cara membersihkan datanya, serahkan ke data scientist-nya, nanti kalian bisa analitiknya saja. Lalu menarik kesimpulan bisnis berdasarkan data yang tepat dan mengomunikasikan hasil kepada pihak terkait. Rencananya segini karena saya ada rapat yang lain. Untuk teman-teman itu untuk persiapan itu diharapkan itu buat tugas kelompok 3 atau 4 orang seperti yang tadi sempat dijelaskan. Lalu untuk persiapan proyek akhir, kalau seandainya teman-teman punya perusahaan, punya kenalan yang punya perusahaan atau bisnis, mungkin bisa didekati dulu gitu kan, bilangin kalau nanti di akhir semester sesudah UTS itu akan ada project data analitik. Jadi bisa nggak nanti menggunakan data dari perusahaan Bapak atau Ibu? Kalau seandainya butuh NDA dan pengantar dari program studi itu kita bisa siapkan. Karena kenalan secara personal itu lebih cepat biasanya dibandingkan dengan kalau saya akan bisa berusaha untuk menyiapkan beberapa perusahaan nantinya yang akan bisa digunakan. Tapi kalau seandainya ada dari teman-teman itu bisa punya data perusahaan sendiri, itu akan lebih bagus. Itu. Untuk tugas mandiri itu ialah pengamatan sistem. Kalian diharapkan bisa menganalisis laporan keuangan yang sudah ada. Uraian singkat, apa saja data yang dicatat dalam laporan keuangan tersebut, apa contoh data yang dicatat, dan apa persoalan dari data laporan keuangan itu. Jadi kalau kalian bisa menemukan itu, nanti kita akan berangkat dari laporan-laporan keuangan
untuk melakukan analisisnya. Dokumen dikumpulkan menggunakan Google Classroom, dokumen tugas mandiri 01, ini kelasnya kelas C, ini NPM kalian, dikumpulkan sebelum Senin, sehingga Selasa saya bisa baca, Rabu kita bisa bahas sedikit. Contoh sumber, kalian boleh ngambil sumber dari sini atau boleh ngambil sumber dari yang lain, terserah kalian. Segitu, ada pertanyaan? Mengenai materi? Ya. Tapi terkait yang tugas proyek akhir tadi, Pak. Ya, betul. Itu kan perusahaan ya, Pak. Ini ada kayak kategorinya gitu nggak, Pak? Perusahaan apa yang misalnya perusahaannya harus udah agak berkembang apa gimana gitu, Pak? Nggak ada. Perusahaan aja. Baik, Pak. Kalau perusahaan perorangan gitu, Pak, misalnya nggak apa-apa, Pak? Wah. Ya, boleh. Perusahaannya sih terserah sebenarnya. Untuk perusahaan nggak ada masalah, nggak ada batasan. Perusahaan kecil juga boleh, karena beberapa kelompok sebelumnya itu bahkan perusahaan keluarga, kafe, warung makan keluarga itu juga bisa dipakai sama mereka. Ada yang perusahaan kafe, lebih bagus lagi karena data transaksi itu ada per transaksi, itu lebih bagus gitu kan. Kalau seandainya ada perusahaan makanan itu lebih enak lagi. Ada perusahaan yang punya kenalan perusahaan tradisional juga ada yang masih datanya masih ditulis manual, tapi mereka nantinya harus mendigitalkan datanya, jadi harus diketik lagi ke Excel, baru datanya dimasukkan di analisis. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, maaf saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya mau cross-check, ini yang proyek akhir ini individu atau kelompok ya, Pak? Kelompok, ini kelompok. Terima kasih ya, Pak. 3-4 orang. Jadi nanti kalian diharapkan punya kelompok dari awal. Jadi ada beberapa 3 tugas kelompok, itu kalian kerjakan berkelompok. Nanti pas di akhir tugas kelompok, proyek akhirnya kelompok lagi gitu kan. Jadi kelompoknya sudah biasa mengerjakan tugas bersama selama semester. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak izin masuk, Pak. Ya. Tadi ada inisiasi kalau mau pindah kelas ya, Pak. Kayak jam 10.30 gitu ya, Pak. Oh, ya. Nah. Begini, Pak. Jadi di kalau misalnya pindahnya ke hari Rabu lagi di pukul 10.30 itu udah ada kelas mata kuliah lain, Pak. Di akuntansi KPK Selekta. Jadi mungkin kedepannya nggak bisa di 10.30 Pak, di hari Rabu. Mungkin kalian diskusikan lagi aja. Kalau seandainya nggak ada waktunya gitu kan, ya mungkin ya nggak tetap di hari ini gitu kan. Kalau seandainya nggak ada waktu yang lain, mungkin kalian sesuaikan dulu. Ya saya request aja sih. Mungkin nggak kalau seandainya mata kuliah ini dipindahkan ke agak siangan gitu. Baik, kalau seandainya di kelas, ya mungkin ketua kelasnya mengkoordinasikan yang mana punya kelas mana. Kecuali hari Senin sih, Senin saya penuh, sama Rabu siang sih saya penuh juga. Baik, Pak. Sama terima kasih, Jumat, Pak. Ya Jumat ada siang, tapi ya nanti kita diskusikan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, mungkin untuk perkenalan itu cuma segitu aja. Motivasi untuk teman-teman untuk mempelajari data analitik. Nanti mulai minggu depan itu kita akan bahas lebih dalam mengenai bagian-bagian data, bagaimana menggunakan data, mengolah data, dan seterusnya itu di minggu-minggu berikutnya. Oke, ya mungkin yang saya pesankan, ya persiapan ini ya mungkin dimulai. Kalau seandainya sudah ada yang minta apa nanti atau perlu dibantu menghubungkan dengan saya juga, saya bisa bantu untuk menghubungkan. Kalau seandainya mau pertemuan perkenalan dan sebagainya, saya juga bisa bantu dengan kalau butuh ada Zoom meeting bareng sama pengajar sama
perusahaan, saya bisa bantu juga. Ini untuk minggu depan ya tugasnya ini. Jadi ini masih santai lah, cuma nulis saja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan minggu ini, nggak sampai 40 juga. Karena ini cuma 2 SKS, jadi saya juga nggak bakal ngambil sampai habis lah gitu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Kalau seandainya ya jangan, kalau seandainya harus keluar, jangan lupa pakai masker. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan? Pak, ya. Oh ya. Untuk minggu depan jadinya kita tetap di jadwal ini atau mungkin udah mau ganti ya Pak? Kita diskusikan lagi. Mungkin kalau seandainya ada yang mau koordinasikan, itu koordinasikan di kita bikin WA group. Nanti dari kelas itu ngusulkan kapan. Kalau seandainya ada jadwalnya, kita cocok jadwalnya, kita pindah. Tapi kalau nggak cocok, kita tetap jam segini. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Ya, no problem. Sorry. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya. Oke, Pak. Izin live, Pak. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, nanti materinya rekamannya akan ada di Classroom. Baik, Pak.